Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Citra Orwella selaku dosen Public Speaking Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Kediri, dan tak lupa para pemirsa semuanya yang tentunya saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato mengenai moderasi beragama. Karena di Indonesia atau bangsa kita ini masyarakatnya amat majemuk, sehingga kita beberapa akhir ini sering menyaksikan pergesekan sosial. Itu semua disebabkan karena berbedanya cara pandang seseorang mengenai agama. Ini tak hayal mengganggu kesuasana rukun yang kita idam-idamkan bersama. Di suatu waktu misalnya, ada sekelompok orang yang membenturkan agama dengan ritual budaya lokal seperti sedekah laut, seperti upacara tradisional dan acara tradisional lainnya. Itu mengganggu kerukunan dan sedikit menjadi konflik di negara kita. Lalu ada lagi di suatu daerah, ada seseorang yang ingin membangun rumah ibadah, akan tetapi karena mayoritas masyarakat disebut tidak menyetujui, sehingga berkelahi, padahal tidak ada masalah dan semua sudah dipersetujui. Lalu ada lagi masalah ketika ada seorang pemimpin, kita menolak secara eksklusif dengan pemimpin yang berbeda agama, mulai dari tingkat gubernur, bupati, wali kota, RT, RW, camat, hingga pemilihan ketua OSIS. Itu menjadi masalah dasar di negara kita, apalagi pemilihan presiden. Lalu ada lagi masalah suatu kelompok agama ingin mengganti ideologi bangsa kita. Ini adalah yang sangat mengkhawatirkan, padahal ideologi bangsa adalah sesuatu yang sudah disepakati bersama oleh bangsa ini. Bahkan ada yang lebih mengkhawatirkan lagi, ada sebuah golongan agama dengan mengatasnamakan jihad, boleh mengkafirkan sesama, boleh membunuh pedang, boleh membunuh dan menghalalkan darahnya untuk kepentingan suatu kelompok tersebut. Itulah masalah yang kita hadapi atau fakta yang kita hadapi pada saat ini. Ini semua dikarenakan berbedanya cara pandang masyarakat kita mengenai suatu keberagaman agama yang ada di Indonesia. Mustahil kita bisa menyamakan keberagaman agama yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana sikap kita? Apakah kita harus membungkamnya? Tidak bisa dan tidak akan mungkin, karena itu semua merupakan kebebasan berpendapat dalam beragama. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Kita tidak boleh membiarkan tanpa kendali pandangan yang bersifat ekstrim, karena itu akan membahayakan kesatuan dan persatuan Indonesia. Oleh sebab itu, kita memerlukan adanya moderasi beragama. Istilah moderasi beragama sendiri merujuk pada sikap menghindari keekstriman dalam cara pandang dan tafsir maupun sikap dalam cara pandang agama. Lebih ke beragama dengan yang di tengah-tengah, dengan cara mengejawantahkan esensi beragama yang melindungi kemanusiaan, membangun martabat kemanusiaan, dan mengedepankan kemaslahatan bersama demi keadilan yang berimbang dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama. Pada saat ini kita dalam situasi sulit menghadapi polarisasi. Hingga saat ini kita masih saling menjatuhkan satu sama lain hanya karena perbedaan ras, suku, budaya, dan tentunya agama. Bagi saya itu merupakan hal yang sangat ironis. Bukankah dalam undang-undang PNPS negara kita mengakui 6 agama yang ada di negara kita? Bukankah moto negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu? Bukankah itu menjadi dasar kita untuk bersikap dalam beragama? Mengapa kita masih tetap dengan agama itu, kita tetap masih bisa terpecah belah karena agama? Sebaiknya kita kan harus mengedepankan moto yang ada di negara kita, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Tapi mengapa agama bisa memisahkan atau membuat perpecahan di negara kita? Masalahnya adalah satu,
kurangnya pemahaman terhadap keagamaan secara kritis. Di masyarakat kita masih terdapat pemahaman yang setengah-setengah. Kurangnya masyarakat berpikir untuk critical thinking terhadap suatu agama. Karena pemahaman yang terbatas dan pemikiran beragama yang tidak kritis, sehingga orang-orang terjebak dalam pikirannya, merasa bahwa dirinya yang paling benar dan merasa telah memanusiakan Tuhan, mendikte cara Tuhan, tidak memanusiakan sesama manusia dan masalah-masalah keberagamaan yang lain. Merasa tahu pikiran Tuhan, berhak bertindak atas nama Tuhan. Inilah yang seringkali berubah menjadi sifat radikal. Saya pernah menonton salah satu channel YouTube atau suatu dialog Habib Hussein Ja'far. Beliau pernah mengatakan bahwa masalah utama dalam masyarakat kita saat ini adalah kebanyakan orang mengatasnamakan agama sebagai kepentingan pribadi, dan ada beberapa golongan atau seorang yang menyesatkan generasi muda dengan pengetahuan yang sebenarnya tidak ada dalam ajaran kitab suci. Mengapa bisa seperti itu? Karena beralih dari pembicaraan saya yang tadi, kurangnya kritis dalam beragama. Oleh karena itu, sebagai anak muda yang kita mengetahui moderasi beragama, kita harus membimbing dan memberitahu kepada masyarakat atau orang di sekitar kita bahwa beragama itu butuh kritis untuk berpikir. Tidak boleh setengah-setengah dan tidak boleh hanya anut ini, anut itu, seperti itu. Kita harus mengajari bagaimana kritis beragama yang benar-benar agama itu mengajarkan kebenaran yang sejati, seperti itu, dan mengajarkan pentingnya menyeimbangkan ajaran agama dengan ajaran-ajaran yang lain yang memiliki nilai seimbang, yaitu seperti pelajaran sains atau budaya atau pemikiran aliran lainnya. Padahal fungsi terbesar agama adalah satu, yaitu untuk membimbing kompas moral manusia, untuk mengingatkan manusia bahwa kita itu harus memperlakukan satu sama lain dengan baik. Kita harus selalu bersyukur karena hidup di dunia ini hanya sementara dan terbatas. Kita tidak bisa selama-lamanya. Oleh karena itu jangan karena hanya dengan persoalan perbedaan pandangan agama kita menjadi terpecah belah. Oleh sebab itu kita penting untuk memahami moderasi beragama yang ada di Indonesia ini. Lalu kedepannya, bagaimana kita mengatasi konflik-konflik yang terjadi pada saat ini? Bagaimana cara kita memperdayakan masyarakat atau rakyat di Indonesia ini? Jawabannya adalah satu, kita harus mengingatkan saudara-saudara kita tentang indahnya, kayanya, dan uniknya budaya yang kita miliki. Yang kedua, ajaran agama yang ada dalam sistem pendidikan harus adil dalam merepresentasikan ajaran agama yang ada di Indonesia ini. Yang ketiga adalah critical thinking atau kritis dalam berpikir. Ajarkanlah kepada orang di sekitar kita atau adik-adik kita nanti untuk berpikir kritis dalam belajar beragama, dan supaya dia belajar dari banyak sudut pandang, bahwa tidak hanya terpaku pada hanya satu kebenaran saja, karena kita bisa mencari kebenaran dengan sudut-sudut pandang yang lainnya. Tumbuhkanlah rasa ingin tahu mereka sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi dan dijajah pikirannya. Yang keempat, gunakanlah teknologi yang semakin canggih untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi agar negara ini bisa kembali menjadi Indonesia yang sejati. Sekian pidato saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.